Selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Pada hari ini ketemu lagi dalam pelajaran pengetahuan wayang. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, khususnya mengenai golongan satrio. Golongan satrio di dalam wayang ini ada golongan satrio-satrio yang termasuk golongan gagahan, ada gagahan telengan, ada gagahan kedelen, atau tokoh-tokoh putran. Putran gagah itu terdiri dari gagah telengan, ada gagah kedelen, ada juga tokoh-tokoh satrio sabrangan, itu yang tokoh-tokoh termasuk gagah pelelengan, bukan telengan tapi pelelengan. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh untuk satrio-satrio yang lazim dulu yang termasuk gagahan. Misalnya tokoh Werkudara yang seperti ini. Di Werkudara yang menggunakan kostum kasatrian, bukan kostum raja seperti Tugu Wasesa. Ini termasuk Werkudara satrio, yaitu Satrio Jodipati. Nah, Werkudara ini termasuk gagahan telengan ageng. Nah, jadi termasuk golongan gagahan yang matanya telengan, ya. Ini tokoh satria telengan ageng. Ini tokoh Werkudara satrio Jodipati atau Paonang, ya. Ini matanya telengan, ini termasuk gagahan ageng. Ini tokoh Werkudara. Kemudian bagaimana tentang Gatotkaca? Gatotkaca ini juga termasuk satrio gagah telengan. Ini putran gagah telengan. Ini Gatotkaca, Antareja, Antasena dan sebagainya itu termasuk putran gagah telengan, ya. Gatotkaca satrio Pringgondani. Kemudian juga ada putran-putran gagah yang kedelen. Misalnya ini jenis putran dewa, tapi sebenarnya seperti mirip seperti putran Wirata, Utara Sangka Seta. Nah, ini sebenarnya kan seperti Seta dan Utara yang di kelambeni aja menjadi putran dewa. Nah, ini putran-putran gagah tapi kedelen, matanya kedelen. Ini mata kedelen. Ini kalau di Wirata ini Seta, tapi kalau di Kadewatan ini Bathara Citra, Bathara Citra Sena. Ini seperti Utara Rasangka ya kalau yang di Wirata. Tapi nggak pakai baju, cuman karena dewa dibikin wok. Nah, ini putran-putran kedelen seperti ini contohnya. Jadi kalau ada Kakrasana, Basudewa Nom, ya, kemudian Setyaki, kemudian ada Songo-songo dan sebagainya, itu termasuk putran gagah kedelen. Kemudian untuk putran ini selain kedelen itu juga ada putran-putran halus. Putran halus seperti ini misalnya. Tokoh Arjuna atau Janaka. Ini termasuk tokoh satrio alus luruh
yang menggunakan mata gabahan atau liepan. Jadi ini satrio alus luruh gabahan atau liepan. Di satrio alusan liepan seperti Janaka, Parmadi, ya, Abimanyu dan sebagainya. Juga seperti ini misalnya. Nah, ini juga putran halus luruh. Cuman ini sebenarnya kalau ada bentuk-bentuk wayang ini termasuk jenis wayang madya ya, bukan wayang purwa. Kenapa? Karena ini cor-corannya kan rapek ya, rapean yang pakai keris dan pakai selendang. Ini wayang madya. Jadi irang-irang bagian atas itu purwa, tapi bawahnya seperti wayang gedhog. Jadi ini wayang purwa itu sebenarnya tidak ada yang memakai keris. Jadi kalau yang pakai keris ini sudah wayang madya atau wayang gedhog. Nah, seperti ini ada. Jadi dalam perkembangannya wayang purwa itu juga akhirnya ada wayang seperti ini. Juga seperti ini misalnya, ini satrio alus jangkar. Alus jangkar pakai probo, ini toko Wibisono aslinya. Ini jadi toko-toko satrio juga ada yang bokongan, ada yang jangkaan pakai probo sampul seperti Wibisono. Ini termasuk putran alus gabahan, katanya gabahan. Nah, ini seperti Wibisono dan Dewa Serani seperti ini digolongkan jenis sasran. Jenis sasran ya. Sasran itu kalau di wayang purwa itu ada tokoh-tokoh Ratu Sabrang Bagus. Ratu Sabrang Bagus katanya karena lazimnya itu kalau Ratu Sabrang yang bagus ini menggunakan nama Sosro biasanya. Misalnya Arjuna Sosro Sumpeno Sosro Pati, Sosro Marjopo dan sebagainya. Makanya ini termasuk jenis sasran. Nah, sasran itu ada sasran jangkah yang seperti Wibisono ini pakai jamang. Kemudian ada sasran yang lugas seperti Dewa Serani seperti ini. Ini juga Sosro Bagus. Ini biasanya dipakai untuk Dewa Serani atau Dewa Kusumo. Nah, ada Sosrowo yang seperti ini. Sosrowo itu alusan tapi pakai ini, pakai wok ini, ya brewok ini. Sosrowo pakai baju. Ini biasanya dapuannya mesti untuk tokoh-tokoh sabrangan bagus. Karena sabrangan itu biasanya kalau rajanya nggak sabrangan bagus ya sabrangan buman gitu. Jadi tiga tokoh ini termasuk jenis sasran. Ada lagi sejenis putran seperti ini Bambangan. Nah, ini termasuk putran Bambangan alus, yang Bambangan bokongan seperti Pandunom, Permadi itu Marga Murdana. Kemudian ada Bambangan jangkah sampur seperti ini. Ini termasuk jenis-jenis Bambangan. Bambangan ini gambaran dari pemuda-pemuda yang masih belia-belia. Nah, Bambangan jangkah itu ada dua macam. Bambangan jangkah sampur yang luruh, ini Bambangan jangkah sampur yang lanyap. Ini biasanya untuk dapuan, bisa untuk dapuan Priamodo, Gendhokosumo. Ini untuk Wisageni bisa. Ini Bambangan sampur lanyap, Bambangan sampur luruh. Ini lazimnya ini putra-putra Arjuna. Juga ada Bambangan yang pakai bokong
banyakan seperti ini. Ini Raden Puntadewa atau Bambang Wijakangka. Ini sor-sorannya bokongannya beda dengan ini, beda juga dengan ini namanya bokongan banyakan. Di Bambangan ini ada yang pakai bokongan seperti ini, ada yang bokongan begini. Ini berbeda. Ini namanya bokongan banyakan yang Puntadewa. Yang Permati ini bokongan semboyan, tentunya berbeda. Lain dengan ini namanya rapean, gitu ya. Ini meskipun sama-sama Bambangan halus, tapi ini punya kostum yang berbeda-beda. Kemudian juga putaran gagah yang sabrang itu misalnya sejenis Indrajit dan sebagainya, ya. Putra Rahwana Dasamuka juga termasuk wayang-wayang yang sejenis Boman ini yang tidak pakai kostum raja. Jadi Indrajit seperti patian-patian sabrang itu termasuk satrio, jenis satrio gagahan sabrang, ya. Itu saya kira saudara-saudara untuk jenis-jenis wayang putran atau wayang satrio. Mungkin perlu saya tambahkan juga untuk jenis wayang patian. Ini jenis wayang patian itu di dalam pedalangan itu lazim disebut ada patian Jawa. Kenapa disebut patian Jawa? Nah, karena wayang-wayang patian Jawa ini dabukannya sebagai patih atau warangkanata, yang mana wayang-wayang itu sebenarnya tokoh itu tidak ada di dalam Mahabharata ataupun Ramayana. Makanya disebut patian Jawa. Itu titian busananya pakai rapek dan pakai keris. Nah, tokoh itu tidak ada di dalam Mahabharata maupun Ramayana. Jadi ini asli tokoh Jawa. Misalnya tokoh Udawa. Udawa yang seperti ini. Ini termasuk jenis patian Jawa, pakai rapek kemudian pakai keris, ya, begitu juga seperti ini bisa untuk dapuan Adi Manggolo, bisa untuk Mbah Druwarjaya, bisa untuk Patih Nirbita, ya. Bahkan kadang untuk tambak ganding ini pakai rapek, pakai keris. Nah, ini termasuk tokoh patian Jawa. Nah, Udawa dan ini termasuk patian Jawa kedelen, matanya kedelen dua-duanya. Tapi ada juga patian Jawa yang pakai hidung bentulan dan matanya kedondongan seperti ini. Nah, biasanya untuk Tuhoyoto itu patih di Mondoroko, itu patihnya ini matanya kedondongan bukan kedelen. Bentuknya seperti kedondong. Nah, karena matanya kedondong itu hidungnya bentulan. Kalau yang ini hidungnya kan pakai wali miring atau pangotan ini. Jadi berbeda. Itu saya kira sedikit untuk tambahan dari tokoh satria tentang patian Jawa. Demikian saudara-saudara, mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan, saya persilakan untuk mencermati kembali, kemudian silakan untuk bertanya seputar materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang.